Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat iman kita dipertemukan oleh Allah dalam wadah yang sama, yaitu Islam. Dan dengan nikmat kesehatan kita dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar seperti saat ini, meskipun tidak seperti biasanya disebabkan oleh pandemi virus corona. Namun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat wabah ini dari muka bumi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beserta para sahabat, sebab karena beliau kita dapat merasakan Islam yang seperti ini, tidak seperti masa-masa Islam di masa permulaan. Baik, pada pembahasan kali ini di bahasa Indonesia kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Nah, sebelumnya di bab sebelumnya kita telah membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ana berharap anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik terhadap pembelajaran sebelumnya, sehingga di pembelajaran yang ini nantinya pun tidak akan mengalami kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Baik, pada subbab ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu cerita sejarah. Ya, secara pengertian, cerita sejarah itu teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta yang berlatar belakang kejadian masa lalu, serta ada poin pentingnya, yaitu memiliki nilai sejarah. Ada nilai sejarahnya ya. Karena kalau kita bercerita tentang fakta, menjelaskan fakta, menceritakan tentang fakta, kemudian berlatar belakang kejadian masa lalu saja, maka cerita-cerita masa lalu kita pun dianggap jadi cerita sejarah. Jadi itu memang bisa jadi sejarah, tapi tidak dapat dijadikan sebagai cerita sejarah. Mengapa? Karena tidak memiliki nilai sejarah. Maka perlu ada nilai sejarah agar sebuah cerita tersebut menjadi cerita sejarah. Kemudian disajikan dengan data serta pengetahuan luas dari penulisnya. Ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar proklamasi, kemudian ada Soekarno. Siapakah yang memproklamasikan ini? Soekarno. Ada sejarahnya? Ada. Kapan sejarahnya itu terjadi? Yaitu pada 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada sejarahnya dan ada nilai sejarahnya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai cerita sejarah. Ini adalah sebagian kecil contoh dari cerita sejarah. Masih banyak lagi cerita-cerita sejarah yang lainnya. Di sini ada contoh cerita sejarah Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Ana akan bacakan, kemudian nanti kita akan sama-sama menilai
bagaimana tentang cerita sejarah dari Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara ini. Ini adalah kutipannya ya. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita, kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kahyangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kahyangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu pun turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardhanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Ardhanareswari, Kendedes adalah titisan dari Pradnya Paramita, Dewi ilmu pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jaka Tarub saja, gumam Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula setahuku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu muncul selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Lebih jauh soal kabut tebal pula, konon ketika calon arang, si perempuan penyihir dari Ghirah, marah dan menebar tenung. Kabut amat kebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun merata di seluruh negara, menyebabkan Prabu Airlangga dan Patih Narottama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah Empu Barada terbang, membumbung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut pembawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak pedut itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya Hyang Bagaskara yang datang di pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejak sedikit pun. Nah, ini Anda tidak bacakan semuanya karena akan menghabiskan waktu, tapi kita sudah mengetahui ya gambaran dari cerita Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara ini. Karena panjang. Ini masih kutipan karena ini novel ya. Ini bentuknya novel. Nah, berdasarkan dari cerita tersebut, kita lihat ciri-ciri dari cerita sejarah. Ciri-ciri cerita sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kronologis, yang artinya cerita itu berurutan dari awal sampai akhir. Kronologis, jadi teratur, tersusun berdasarkan tempo, berdasarkan waktunya. Jadi kronologis, ada jalan ceritanya. Kemudian berbentuk recount atau cerita ulang. Jadi cerita itu sudah diceritakan orang, kemudian diceritakan kembali. Nah, itulah dia recount maksudnya. Jadi sudah ada ceritanya itu sejarah itu sudah ada, kemudian diceritakan. Itulah dia recount. Kemudian memiliki 6 bagian struktur teks, layaknya struktur sebuah cerita. Nanti strukturnya kita bahas ya. Kemudian menggunakan konjungsi temporal, berisi fakta-fakta yang terjadi di masa lampau pula. Konjungsi temporal itu apa? Konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Waktu. Dan yang kelima ada berisi fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Jadi kejadian-kejadian masa lalu yang berupa fakta dan data. Ini berupa fakta dan data, ciri-cirinya sudah jelas. Bagaimana dengan ini tadi, Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara? Apakah ini merupakan cerita sejarah? Nah, ternyata Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara ini dikategorikan sebagai cerita sejarah fiksi. Nanti kita akan bahas tentang itu.
karena tidak berisi fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Baik. Nah, untuk cerita sejarah berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua bagian. Nah, inilah dia yang nantinya akan mematahkan cerita Gajah Mada itu tadi, bukan cerita sejarah yang sebenarnya begitu. Nah, jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sejarah fiksi. Apa itu sejarah fiksi? Ya, sejarah fiksi itu cerita sejarah yang tidak nyata atau buah imajinasi dari penulisnya. Jadi itu merupakan imajinasi belaka, tidak nyata. Coba antum pikirkan berkenaan dengan cerita Gajah Mada berkelut dengan angkara ini. Di bagian pertama sudah terlihat bagaimana fiksinya cerita Gajah Mada yang ada di sini. Karena apa? Di dalamnya menceritakan tentang bidadari, kemudian dewa, kemudian ada japa mantra, kemudian ada orang yang hebat bisa terbang ke langit gitu. Jadi itu menjadi cerita fiksi. Akan tetapi menurut kepercayaan tertentu ini tidak fiksi, menjadi cerita sejarah begitu ya. Tapi kalau ini karena sudah dibuat novel, jadilah dia fiksi, Kategorinya cerpen, legenda, roman dan novel. Ya. Sampai di sini paham ya tentang sejarah yang dikategorikan sebagai sejarah fiksi. Nah, kemudian ada cerita sejarah yang non fiksi, cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Contohnya apa? Biografi, autobiografi, cerita perjalanan dan cerita sejarah. Biografi berarti berkenaan dengan sejarah seseorang yang ditulis oleh orang lain, ceritanya orang lain yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi berarti ceritanya diri sendiri yang ditulis oleh diri sendiri. Kalau cerita perjalanan berkenaan dengan perjalanan seseorang untuk meraih sukses, misalnya kayak cerita seperti ceritanya Sepatu Dahlan gitu. Meskipun kalau yang cerita Sepatu Dahlan sudah dikategorikan sebagai sejarah fiksi karena bentuknya sudah novel. Dan itu bentuk novel bukan biografi ya. Nah, kalau yang Khairul Tanjung Anak Singkong sepertinya juga bukan biografi ya, sudah novel itu. Kemudian ada cerita sejarah. Nah, cerita sejarah, biografi, autobiografi dan cerita perjalanan ini sebenarnya sama, hanya berbeda dalam penggunaan jalan ceritanya atau alur ceritanya, tapi sebenarnya sama. Contoh dari biografi, autobiografi, cerita perjalanan, cerita sejarah ini apa Ustaz? Nah, kalau kita yang kita ketahui, yang enak kita ketahuinya saat ini untuk sejarah non fiksi ini yang benar-benar terjadi adalah sejarah Nabi Muhammad atau sirah an-nabawiyah. Nah, jadi di sirah itu menceritakan tentang perjalanannya Nabi, sejarah Nabi, kemudian juga dengan biografi dan kehidupan Nabi hingga akhir. Jadi itu adalah sejarah non fiksi. Nah, pada objek kajian kita kali ini lebih mengarah pada sejarah non fiksi. Sejarah non fiksi lainnya apa? Perjuangan kemerdekaan Indonesia misalnya, atau ketika terbentuknya sejarah BPUPKI, sejarah lahirnya Pancasila, bisa menjadi cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, ini adalah jenis dari cerita sejarah. Selanjutnya
Cerita sejarah juga memiliki tadi disebutkan yang dalam ciri-cirinya cerita sejarah memiliki 6 bagian struktur. Ya, memiliki 6 bagian struktur. Strukturnya hampir sama dengan struktur yang dimiliki oleh cerita pada umumnya. Yang pertama ada apa? Ada abstrak. Abstrak yaitu ringkasan atau inti dari sebuah cerita. Kemudian selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian naik, ada namanya komplikasi. Komplikasi adalah rangkaian kejadian untuk menuju permasalahan atau konflik. Ya, dalam cerita pasti ada itu. Setelah dikenalkan tokoh, latar cerita, kemudian ada rangkaian-rangkaian kejadian. Selanjutnya pasti ada yang namanya rangkaian kejadian menuju konflik, yaitu klimaks. Klimaks ada awal klimaks dan puncaknya. Jadi awal dari konflik sampai dengan puncak permasalahan atau puncak konflik. Nah, setelah klimaks ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah penyelesaian dari konflik. Dan setelah penyelesaian itu ada yang berikutnya yaitu koda. Koda ini adalah akhir dari cerita yang berisi nilai dan moral. Nilai dan moral. Jadi ajaran, nasihat di dalam cerita tersebut. Nah, abstrak, ringkasan atau inti cerita ini berarti gambaran umum dari cerita yang akan diceritakan. Kemudian dikenalkanlah tokohnya, siapa tokohnya, misalnya tokohnya sang proklamator Soekarno. Kemudian latar ceritanya di mana? Latar ceritanya berada di Batavia atau mungkin di Rengas Dengklok bersama dengan Muhammad Hatta. Kemudian rangkaian kejadian menuju konflik. Konfliknya bagaimana? Rangkaian kejadiannya Soekarno dan Muhammad Hatta diculik misalnya, menuju ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok mereka ditawan, kemudian mereka diminta untuk membuat dasar-dasar untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kemerdekaan. Resolusinya proklamasi pada 17 Agustus tahun 45. Kemudian nilai moralnya apa? Nilai moral yang didapatkan penculikan tersebut adalah untuk mempersiapkan menuju kemerdekaan Indonesia. Misalnya begitu. Misal contohnya. Jadi penculikan tidak selamanya adalah sesuatu yang buruk misalnya begitu. Karena penggunaan bahasanya saja penculikan sebenarnya konsepnya itu bukan penculikan seperti halnya orang diculik yang pada akhirnya merugikan orang tersebut. Kemudian setelah struktur ini, nah di dalam sebuah cerita juga memiliki unsur. Unsurnya ada apa saja? Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ini dia. Nah, unsur intrinsik itu dibagi menjadi 6 bagian. Harusnya kalau cerita-cerita pada umumnya ada 7 bagian. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Nanti akan jelaskan mengapa di bagian cerita sejarah tidak ada gaya bahasa. Yang pertama ada tema. Ya. Tema itu apa? Temanya misalnya tentang perjuangan. Temanya tentang kemerdekaan. Maka ceritanya cerita sejarah tentang kemerdekaan, perlawanan, tema ketuhanan dan lain
sebagainya. Jadi tema berkaitan dengan itu. Kemudian di dalam tema ini yang menjadi perwakilan terbentuknya sebuah topik. Nah, terbentuknya sebuah topik. Nah, ketika sudah terbentuk topik di tema ini, maka dapat kita tentukan judulnya. Nah, setelah ditentukan judulnya, maka sudah tahu apa itu cerita yang hendak diceritakan. Muncullah penokohan. Disinilah dirincikan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh dalam cerita. Siapa saja tokoh-tokohnya, misalnya begitu. Bisa jadi tokohnya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian orang-orang yang pada masa persiapan kemerdekaan selain Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian latar, bisa juga misalnya ya penulis sirah nabawiyah itu kan banyak ya, banyak. Dia bagaimana caranya mendeskripsikan tokoh Nabi Muhammad ini, mendeskripsikannya agar kita itu melihatnya lebih membacanya itu seolah-olah memang layaknya langsung menyaksikan sebuah cerita tersebut. Nah, kemudian ada latarnya di mana? Bisa jadi di Batavia, di Jakarta, di Mekah, di Arab misalnya, di Malaysia dan lain sebagainya. Jadi latar ini menjadi penunjang utama juga, karena tanpa latar mau di mana letaknya tokoh itu tadi. Di atas awan, tentu latarnya berarti di awan. Di pesawat berarti latarnya di pesawat. Nah, berarti latar ini juga komponen penting dan utama. Nah, di dalam penokohan ini juga ada penokohan itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian ini sama dengan bagian-bagian cerita pendek dan novel gitu. Jadi ada tokoh utama yaitu protagonis. Kemudian ada antagonis, tokoh yang menentang tokoh utama. Dan ada tritagonis, tokoh yang membantu, yang memiliki peran membantu jalannya sebuah cerita. Maka 3 penokohan ini adalah 3 hal yang juga tidak bisa lepas dari sebuah cerita. Nah, di dalam penokohan juga ditunjukkan yang namanya sifat karakter serta bagaimana tokoh itu secara gambaran umumnya terlihat, baik itu segi fisik, kemudian dan sifatnya begitu. Jadi di penokohan ini digambarkan tentang tokoh, baik itu fisik karakternya. Nah, di latarnya itu dibagi menjadi 3 bagian, ada latar tempat, suasana, dan latar waktu. Jadi waktunya kapan cerita sejarahnya? Misalnya kalau proklamasi 1945. Kemudian suasananya bagaimana? Suasananya misalnya semangat gitu ya, penuh dengan semangat. Kemudian bagaimana di mana tempatnya? Tempatnya berarti tinggal ditentukan. Kalau misalnya yang sebelum proklamasi berarti di Rengas Dengklok. Waktu proklamasi kapan, di mana? Jelas, ini latar. Latar, waktu, tempat, dan suasana. Berikutnya bagian keempat ada alur dan plot. Alur itu merupakan jalan cerita, begitu ya. Nah, di dalam alur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alur maju, kemudian alur mundur, dan juga alur campuran. Ya. Nah, untuk alur maju berarti ceritanya itu dari awal menuju ke akhir. Kalau alur mundur berarti flashback, kembali dari akhir ke awal, menceritakannya begitu.
Kalau alur campuran berarti di dalamnya terdapat kronologis dan juga flashback. Nah, alur dan plot itu sama ya artinya. Nah, ada flashback dan ada juga kronologis. Itu kalau campuran. Kalau yang mundur berarti flashback. Kalau dia alur maju berarti dia kronologis. Nah, kalau yang berikutnya setelah alur ada sudut pandang. Sudut pandang ini berkaitan dengan penulisan. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Kalau dalam cerita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama dan kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah penulis berperilaku sebagai yang melakukan. Jadi dia menggunakan kata aku dan saya. Aku dan saya. Jadi di dalam cerita itu dia menggunakan kata aku. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga, maka sudut pandangnya dia itu sebagai penulis sebagai orang lain yang mengamati si yang bercerita. Nah, aku kalau di sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga berarti dia. Dia sangat peduli dengan keadaan lingkungannya atau menyebutkan langsung nama, maka itu sudut pandang orang ketiga. Jadi si penulis berperilaku sebagai pengamat, bukan berperilaku sebagai tokohnya. Kalau dia sudut pandang orang pertama berarti berperilaku sebagai tokohnya, karena dia menggunakan kata aku, padahal dia bukan si aku itu tadi, begitu. Kemudian selanjutnya ada amanat. Ya, tentu sama halnya dengan struktur dari teks struktur dari teks cerita ini ada koda berisi nilai dan moral. Nah, amanat ini adalah koda. Amanat ini adalah kodanya yang berisi nilai moral yang nantinya berujung pada amanat. Nah, ini adalah unsur-unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik berarti unsur-unsur yang mempengaruhi dari luar. Ya, misalnya cerita itu berubah karena keadaan politik, keadaan budaya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Jadi bisa saja cerita sejarah itu berubah disebabkan karena hal tersebut. Itu unsur ekstrinsik. Nah, berikutnya ada tugas. Tugasnya antum lihat kembali kutipan novel Gajah Mada Bergelut dalam Takhta dan Angkara. Setelah membaca kutipan novel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah di atas tersebut? Jadi berkenaan dengan latar. Kemudian, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Yang ketiga, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Kemudian yang kelima, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Nah, antum jawab tugasnya ini, kemudian dikirimkan ke nomor 0822 7527 0012. Batas akhir pengumpulan pada hari Sabtu pukul 22 WIB. Ingat ya, sebaiknya dikerjakan dan tidak boleh tidak mengerjakannya. Terlebih tidak boleh menunda, terlebih tidak mengerjakannya, ya. Batas akhirnya Sabtu. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.